baik, Anda kembali di Breaking News TV One. Kami ajak Anda untuk berbincang dengan Pak Aan ya. Tadi Pak Aan, selamat pagi Pak. Terima kasih sudah bergabung sama kami pagi hari ini. Pak Aan, dari skenario yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian sampai pagi hari ini, skenario mana saja yang sudah diterapkan di mana untuk mengurai kepadatan arus mudik kali ini, Pak? Betul, untuk Jakarta Cikampek ya, kemudian Cipali, kita sudah mulai menerapkan sistem satu arah ke arah timur. Kemarin di 72 ya, 72 sampai ke Kalikangkung di 414, itu sejak 14.50 hari kemarin, kita sudah berlakukan sistem satu arah. Kemudian untuk Jakarta Cikampek, 47 sampai dengan 72, ini baru kita buka kontraflow di pukul 22.30. Nah, karena dari tadi malam, ini bangkitan arus dari arah barat ke timur, ini terus meningkat, Mas Bayu. Terus meningkat, puncaknya di pukul 01.02, 02.03, ada cenderung turun di 03.04, kemudian naik kembali 05.06. Ini sekarang data kami untuk jam 7, ini sudah 2.745 di kilometer 50 Ambon. Artinya ini kami prediksi untuk hari ini bangkitan dari arah Jakarta ke timur ini akan terus meningkat. Jadi kami sudah kelola. Nanti kemungkinan kalau angkanya sudah merah, kita akan membuka kontraflow dari 47 satu lajur lagi. Saat ini kan baru 2 lajur. Ya. Nanti kita akan evaluasi ya. Kalau memerlukan 3 lajur, ini kita akan buka 3 lajur untuk 47 sampai dengan 72. Namun tadi pagi juga kita tambah, Mas Bayu. Halo? Ya, Pak Aan, kalau Pak Aan menyampaikan tadi kan trennya meningkat dimulai tengah malam begitu ya Pak, pukul 1, pukul 2, pukul 3 begitu. Nah, apakah tren itu juga masih, kalau Pak Aan tadi menyampaikan, akan terus meningkat gitu? Nah, ini tren-tren peningkatan ini akan terjadi sampai kapan Pak? Mengingatkan hari ini hari pertama cuti bersama gitu. Apakah hari ini ataupun misalnya besok juga masih akan ada tren kenaikan itu? Kita prediksi besok sampai dengan 21 ya. 21 ini tetap akan terjadi tren kenaikan. Karena dari prediksi kita tahun ini ada 2,78 juta kendaraan. Ini yang baru keluar sampai tadi malam jam 00. Ini baru 712.000. Artinya masih ada tersisa sekitar 2 jutaan yang belum mengarah ke arah timur, ini Mas Bayu. Ini kalau kita sharing 3 hari, 1 juta dibagi 3, ya sekitar 300 ribuan. Ya kalau ini sama rata-rata. Artinya apa? Ini masih ada potensi kenaikan nanti arus yang mengarah ke timur ini. Oke, baik. Pak Aan, nanti saya akan tanyakan ke Pak Aan soal bagaimana antisipasi ya Pak ya, ini untuk di jalur non-tol. Karena tadi sejumlah rekayasa lalu lintas akan diberlakukan, one way, kontraflow, ganjil genap dan lain sebagainya. Ini kan tentu yang harus menjadi atensi bersama soal di jalur non-tol yang bisa berpotensi terjadi lonjakan juga seperti tahun lalu. Nah, antisipasi seperti apa, kondisinya bagaimana? Nanti saya akan kembali ke Pak Aan. Tapi sebelumnya kita coba update dulu, lihat kondisi di Pelabuhan Merak, Banten. Sudah ada rekan kami, ada Adi Mulya. Adi Mulya, bagaimana untuk kondisi per pagi hari ini di wilayah Merak, Banten, Pelabuhan Merak? Sudah ada peningkatan pemudikah di sana? Seberapa signifikan?
Ya baik, Gina dan juga pemirsa, memang sesuai dengan prediksi yang telah diprediksi oleh pihak KSDP, bila mana puncak arus mudik di Pelabuhan Merak akan terjadi di hari ini, tepatnya di tanggal 19 April 2023. Per hari ini, data belum diperbarui dan akan diperbarui lebih lanjut. Kemarin hingga hari ini, 387 ribu pemudik telah memasuki Pelabuhan Merak dan akan berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Pemudik yang berangkat dari Pelabuhan Merak juga memiliki rute dan tujuan berbeda-beda. Kami telah berbincang-bincang dengan para pemudik. Banyak kota-kota seperti Padang, Aceh, Palembang jadi destinasi yang cukup favorit bagi pemudik yang berangkat dari Pelabuhan Merak. Pihak ASDP dari Pelabuhan Merak juga telah menyediakan fasilitas dan berbagai infrastruktur, Gina dan juga pemirsa. Di antaranya adanya area-area makan, lahan parkir pun ditambah kuotanya seiring dengan arus mudik yang terus meningkat, kendaraan datang silih berganti. Sebesar 1.000 lahan parkir tambahan telah disediakan oleh pihak KSDP yang tadinya berjumlah 4.526. Kini lahan parkir bertambah hingga kuotanya menjadi 5.526 lahan parkir. Gina dan juga pemirsa, jika kita melihat animo masyarakat dan pemudik untuk tahun ini memang sedikit berbeda. Ini berkaitan erat dengan dicabutnya PPKM, aturan-aturan PPKM oleh pemerintah telah dicabut sehingga pemudik akan lebih leluasa dengan kelonggaran-kelonggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Gina dan juga pemirsa, bisa Anda lihat di sini memang kantung-kantung parkir di dermaga eksekutif sudah dipadati oleh antrian pemudik menggunakan kendaraan roda 4 karena memang di sini untuk kendaraan roda 2 tidak bisa menampung. Jika kendaraan roda 2 akan dialihkan langsung ke Pelabuhan Ciwandan. Hal ini bukan tanpa alasan, Gina dan juga pemirsa. Pengalihan arus lalu lintas dari kendaraan roda 2 menuju Ciwandan berkaitan erat dengan alasan penyeimbangannya lahan agar tidak ada beludakan di antara keduanya. Untuk di Ciwandan sendiri ada kendaraan roda 2, ada juga truk golongan B6, ada juga beberapa angkutan logistik yang dipusatkan di Pelabuhan Ciwandan. Sementara untuk di dermaga eksekutif ini bisa Anda lihat adanya kendaraan-kendaraan roda 4 yang tengah menunggu untuk boarding masuk ke dalam kapal, Gina dan juga pemirsa. Nah, jika kita lihat memang untuk pagi hari ini belum adanya kenaikan secara masif dan signifikan dari para pemudik. Memang kami memantau sejak kemarin pemudik-pemudik yang hadir ada kalanya di waktu-waktu tertentu yang unpredictable, di mana waktu-waktu tersebut bisa saja di malam hari tiba-tiba pemudik berdatangan membludak, bisa saja di pagi hari. Namun untuk kali ini bertepatan dengan cuti bersama. Memang tepatan dengan cuti bersama, pemudik mulai ramai sejak pagi menuju sekitar pukul 7:30 pagi ini pemudik sudah mulai berdatangan. Jika biasanya di pukul segini kemarin-kemarin pemudik belum terlalu terlihat dan kondisi masih sangat lengang di Pelabuhan Merak. Untuk saat ini, Gina dan juga pemirsa, pemudik sudah mulai berdatangan ke Pelabuhan Merak khususnya di dermaga eksekutif ini. Nah, Gina dan juga pemirsa, mengenai tiketing, ini juga salah satu hal yang menjadi fokus poin dari pihak ASDP, di mana pihak ASDP menyatakan adanya masyarakat yang belum membawa tiket, dan memikirkan jika tiket dapat dibeli di pelabuhan. Padahal pihak ASDP telah menyatakan dengan tegas jika Pelabuhan Merak, Gina dan juga pemirsa, sudah tidak lagi menyediakan tiket secara offline atau tidak ada lagi penjualan tiket di area pelabuhan. Penjualan tiket sudah dilakukan secara sistematis di website resmi dari Pelabuhan Merak, di Verizi, di aplikasi maupun di website telah disediakan, dan penjualan tiket telah disediakan sebetulnya 60 hari jelang keberangkatan. Jadi pihak ASDP, kepolisian setempat juga mengimbau untuk masyarakat yang hendak mudik, khususnya bagi masyarakat yang akan melewati jalur Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, untuk menyediakan tiket secara online, membelinya secara online maksud kami, karena Pelabuhan Merak sudah tidak lagi menyediakan tiket di lokasi pelabuhan. Nah, Gina dan juga pemirsa, memang untuk tahun ini pemudik di Pelabuhan Merak ini
animonya sangat luar biasa, Gina dan juga pemirsa. Antrian-antrian di sini juga menuju boarding bermacam-macam. Jadi di kantung-kantung parkir ini memang diberikan giliran masing-masing sekitar 1 hingga 2 jam sebelum pemudik yang ada di kendaraan roda 4 ini masuk ke dalam kapal untuk selanjutnya berangkat dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Tren-tren mudik ini juga ternyata tidak hanya ada berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, Gina dan juga pemirsa. Mudik-mudik juga, pemudik maksud kami berangkat dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak juga tergolong cukup banyak. Setidaknya 214.000 pemudik sudah tercatat dari H-10 hingga detik ini sudah berangkat dari Pelabuhan Bakauheni. Nah, dapat Anda saksikan di sini kondisi dari antrian pemudik, mobil-mobil atau kendaraan roda 4, keteraturannya cukup terlihat. Di sini para petugas dengan telaten memeriksa para mobil untuk selanjutnya masuk ke dalam dermaga. Baik, silakan kembali ke studio, Gina dan Bayu. Oke, baik. Jadi ada peningkatan yang signifikan ya untuk pemudik di Pelabuhan Merak Banten. Terima kasih banyak Ade Mulia atas laporan Anda langsung. Selamat bertugas kembali. Saya kembali ke Pak Aan. Pak Aan, pertanyaan saya tadi yang menggantung, Pak. Kalau sejumlah rekayasa lalu lintas ini diberlakukan di ruas tol, bagaimana kemudian untuk potensi lonjakan pemudik di luar non-tol ya, Pak ya? Itu seperti apa? Betul. Jadi imbas dari pemberlakuan one way maupun kontraflow, ini tentu akan berimbas kepada jalur-jalur arteri, baik itu Pantura maupun jalur tengah. Ya. Ini sudah kita kelola. Seperti tadi malam, ya, memang ada peningkatan di wilayah Cirebon. Ya. Kita kelola, dialihkan untuk arus lalu lintas ke arah Indramayu, kemudian masuk kembali ke Pantura. Evaluasi dari tahun lalu, memang ada kepadatan, malah kemacetan ya, pada saat mudik. Ya, pada saat mudik seperti sekarang ini, tahun lalu sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang di wilayah Jomin, ya, wilayah Jomin, kemudian dari Cipularang juga tertahan beberapa jam, ya, mungkin sempat viral juga dulu sampai 6 jam tertahan. Untuk arus mudik ini sudah kita kelola dari arah timur yang mengarah ke Jakarta. Kita masih berikan 2 jalur melalui tol. Artinya nanti dari Jomin, Cikopo, ya, bisa masuk ke tol Jakarta, arah Jakarta ya. Kemudian dari Cipularang juga masih diberi kesempatan untuk melalui jalan tol yang mengarah ke Jakarta. Itu solusinya yang pertama. Pada saat arus balik, ya, pada saat arus balik itu tahun lalu sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang juga di Bekasi, ya, imbas daripada pemberlakuan one way maupun kontraflow di kilometer 414 sampai dengan kilometer 3 saat itu, ya, di Halim. Nah, kita evaluasi tahun ini pada saat arus balik, ya, kita memberikan akses kepada para pengguna jalan tol, ya, pengguna kendaraan. Ini 2 lajur, 1 lajur dengan bahu jalan yang mengarah ke Bandung maupun yang mengarah ke timur nanti pada saat arus balik sampai Cikopo, ya. Cikopo keluar ke Pantura, di situ sudah ada 2 jalur, ya, jalur AB di Pantura, sehingga ini bisa memecah kemacetan yang berada di Bekasi nantinya. Secara keseluruhan tahun lalu 2 titik itu, Mbak Pita, yang terjadi kemacetan yang cukup parah pada saat arus mudik maupun arus balik. Baik, baik Pak, nanti kita ngobrol lagi, Pak, terutama penerapan misalnya ganjil genap ya. Apakah bila ada pemudik yang tidak mematuhi dengan aturan ganjil genap, bagaimana konsekuensinya? Nah, kami akan hadirkan ya perbincangan saat lagi di Breaking News TV One.